Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu kita bersyukur yang pertama kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan nikmat ini bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita efektif menjalani hidup dan pada akhirnya insya Allah kita menuju ke atau dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita berharap untuk selalu bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan hidup di atas sunnah-sunnahnya, serta nanti kalau meninggal juga sedang di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Insya Allah terakhir kemarin masih di hadis Arba'in nomor 15, sambil kita mempraktekkan yang sudah lewat nih tentang sholat sunnah. Sementara saya hentikan dulu sampai saya berharap dengan betul-betul sudah mempraktikkan secara efektif terakhir di sholat istikharah nih. Nanti kita nambah selanjutnya setelah membahas hadis Arba'in 15-16 ini insya Allah. Terakhir kita bahas tentang masalah jangan jadikan lisan sebagai panglima, dan itu adalah sarah untuk hadis nomor 15 di bagian pertama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir maka berkata baik atau diam. Dan pembahasannya sudah sangat banyak. Di antara yang kita highlight, yang kita berikan garis tebal untuk pembahasan kita yang lalu adalah Quran surah Al-Isra ayat ke-53. Quran surah Al-Isra ayat ke-53. Wa qul ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Memang diperintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya Allah untuk mengucapkan perkataan yang ihsan. Ihsan itu bukan cuma baik tapi lebih baik. Jadi diperintahkan kepada kita hamba-hambanya Allah untuk berkata-kata yang lebih baik. Jadi bukan hanya baik tapi lebih baik. Jadi kalau kita punya pilihan kata yang terbaik dengan tujuan yang terbaik, dengan ikrar yang terbaik, maka itu yang dipilih. Itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita semua hamba-hambanya. Kemudian dikatakan, dipertegas, inna syaitona yanzahu bainahum. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Biasanya timbul kalimat yang buruk kan karena ada perselisihan, apalagi sekarang musim pilkada. Tapi kalau pilkada sih insya Allah nggak begitu ngaruh nih, nggak kayak pilpres kemarin. Jadi nggak sampai perselisihan yang berat. Kemudian inna syaitona kana lil insani adu mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Itu salah satu yang kita pegangi. Jadi di antara syarah dari hadis nomor 15 di bagian pertama adalah Quran surah Al-Isra ayat ke-53. Yang intisarinya adalah perintah agar kita berkata-kata baik. Maka pilihan kata, kemudian tujuan berkata-kata, kemudian akibat berkata-kata itu sudah dipikirkan sejak sebelum kita berkata-kata. Kemudian juga hadis dari Nabi Muhammad SAW, riwayat Muslim, tentang innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, yanzilu biha finnar, yang mengakibatkan dia masuk ke neraka jahanam. Ab'adama baina al-masyriqi wal maghrib, yang jauhnya antara timur dan barat. Sehingga saya sampaikan timur dan barat itu menunjukkan bahwa kalimat terjauh yang bisa diucapkan di dunia yaitu jarak antara timur dan barat. Jadi di sini ditegaskan, setelah kita membahas Quran surah Al-Isra 53, ditegaskan bahwa Rasulullah menyebutkan begitu banyak orang yang mengucapkan kalimat tanpa dipikir dulu, yang dengan kalimat itu menyebabkan dia masuk ke neraka jahanam yang jauhnya atau dalamnya sejauh timur dan barat. Ini peringatan keras buat kita bahwa kita memang harus berhati-hati.
Bahkan kita juga melihat kisah tentang kejadian ketika orang mengolok-olok, maka mengolok-olok Rasulullah, mengolok syariat. Berarti kan kalimat yang dianggap tidak seriusan saja ternyata dikatakan sesungguhnya engkau telah kafir setelah beriman. Ba'da imanikum. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi seseorang yang mengucapkan kalimat yang bernilai olok-olokan kepada syariat, walaupun guyon, itu Rasulullah menyebutkan engkau telah kafir setelah beriman. Nah, baik, kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Adapun tetangga definisinya bermacam-macam. Ada yang mengatakan, sebagian ulama 40 kanan kiri depan belakang, ada yang mengatakan 7 kanan kiri depan belakang. Tapi yang sahih insya Allah yang menjadi uruf di masyarakat itu, kebiasaan masyarakat itu mengatakan apa tentang tetangga gitu. Kalau masyarakat mengatakan tetangga adalah yang satu perumahan, berarti ya satu perumahan itu tetangga gitu. Kalau tetangga yang satu masjid, ya itu berarti tetangga. Ya urfnya kembali kemana? Urf itu kebiasaan, kebiasaan sebuah daerah. Maka itu yang menjadi pegangan. Jadi hukum ini terkait dengan urf. Tetangga ada 3 jenis, yaitu tetangga yang sekaligus orang muslim sekaligus kerabat. Ya tetangga, ya sedulur, ya muslim. Kemudian bisa nggak tetangga sedulur dudu muslim? Bisa ya Pak Bambang ya. Tetangga sedulur ini dudu muslim kan bisa ya Pak Bambang. Pak Bambang saudaranya masih seperti itu. Kemudian tetangga dan muslim, tetangga dan muslim, maka punya 2 hak. Kemudian tetangga dan non muslim, ini masing-masing sesungguhnya haknya berbeda-beda. Nanti jangan kembali ke kitabul jami, hakul muslim alal muslim, situn, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Berarti masuk di dalam yang pertama dan yang kedua. Hak sebagai muslim itu ada di bagian hak muslim, hak tetangga dan hak kerabat. Yang kedua, hak tetangga dan hak muslim itu masuk berarti. Nah, sementara yang non muslim berarti terkait dengan hak-hak secara umum. Bahkan Rasulullah menyebutkan sampai Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa tetangga itu diwarisi sesuatu atas hartanya. Karena apa? Dikatakan Jibril senantiasa mazala. Yusini Jibrilu. Adapun Jibril itu senantiasa mewasiatkan kepada saya, kata Rasulullah, bil jari, untuk berbuat baik dengan tetangga, hatta sampai donantu, saya mengira annahu, bahwa sesungguhnya sayuwari suhu, sampai saya mengira bahwa hartaku tuh apakah mau diwariskan ke tetangga saya, saking harus berbuat baik maksudnya. Karena senantiasa bahasanya mazala, berarti senantiasa sering-seringnya banget Rasulullah berwasiat kepada saya tentang berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saya donantu annahu, saya mengira bahwa sesungguhnya saya warisuhu, seolah-olah itu saya itu harus mewariskan sebagian harta saya ke dia kalau saya mati maksudnya. Jadi kedudukan tetangga itu sebegitunya. Makanya berbuat baik dengan tetangga itu bagian dari agama ini. Apa definisi berbuat baik? 2, yaitu memuliakan tetangga itu maksudnya 2, yaitu berbuat baik. Yang pertama, secara umum, berbuat baik secara umum. Yang kedua, tidak berbuat buruk. Jadi ini pasangan gitu. Jadi dikatakan fal yukrim jarohu, memuliakan tetangga adalah kita berbuat baik pada tetangga, sekaligus kita tidak berbuat buruk. Kan bisa saja orang berbuat baik, yang berbuat buruk kan bisa terjadi nggak? Dia berbuat baik, ngasih sesuatu, tapi dia merendahkan di satu forum misalnya. Bisa saja seperti itu kan. Ini yang dikatakan fal yukrim jaroh itu bukan begitu, tapi kita berbuat baik sekaligus juga tidak berbuat buruk. Nah, demikian para ulama menyebut termasuk non muslim juga punya hak itu dikatakan kemudian tidak sempurna iman seseorang, Rasulullah sebutkan 3 kali. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, begitu bahasanya Rasulullah. Demi Allah tidak
sempurna iman seseorang. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Kila dikatakan, waman ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang dimaksud gitu. Qala alladzi, dia adalah orang yang la ya'manu jarohu bawaikoh, yang orang itu tidak aman diakibatkan karena kejahatannya, tetangganya tidak aman karena kejahatannya. Itu disebut 3 kali ditekan nih. Bahasanya sih la yu'minu, berarti kan orang beriman, tapi para ulama menyebutnya itu tidak sempurna imannya. Tidak sempurna iman seseorang, demi Allah tidak sempurna iman seseorang yang tetangganya tidak aman diakibatkan karena kejahatannya. Ini kejahatan termasuk kejahatan macam-macam nih, kejahatan lisan termasuk nih, di bawah ikoh. Dalam hadis lain dikatakan tentang disebut secara khusus tentang lisan nih, termasuk perbuatan nih. Jadi harus tetangga kita aman disyarat untuk kita dikatakan imannya sempurna. Itu tugas nih, berarti kita mendengar seperti ini ya kita berusaha. Nah, ini dikaitkan dengan salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang seorang wanita yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa ada seorang wanita sholat malam, bersedekah dalam jumlah banyak, sholat sunnah, kemudian dikatakan tu'dhi jironaha bilisaniha, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka dikatakan la khairu fiha hiya min ahlin nar, dia tidak punya kebaikan sama sekali, dinafikan kebaikan-kebaikan itu. Salat malamnya ini dianggap orang itu. Hiya min ahlin nar, dan dia adalah penduduk neraka jahanam. Sebaliknya ada seorang wanita yang biasa-biasa saja tetapi tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan kejahatannya, maka kemudian dikatakan hiya min ahlil jannah, dia penduduk surga. Nah, ini peringatan buat kita bahwa tetangga itu punya kedudukan yang tinggi dalam agama ini. Maka dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya menyebutkan terkait dengan memuliakan tetangga itu ada 10 bagian. Yang pertama adalah memulai salam. Dikatakan memuliakan tetangga adalah memulai salam. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara kedua orang yang bertemu adalah yang memulai salam duluan. Itu dianggap lebih baik. Maka di antara memuliakan tetangga adalah memulai salam. Dan tentu saja ini bagian yang menjadi hak nih, di antara hakul muslim alal muslim. Yang pertama yaitu jikalau bertemu kita memberikan salam, itu hak. Di dalam kitabul jami yang sudah kita bahas di hadis pertama kan tentang itu, tentang hak seorang muslim atas muslim yang lain. Kemudian yang kedua, dijenguk ketika sakit. Nah, ini juga di antara yang tersebut di dalam syarah kitab terkait dengan memuliakan tetangga. Fal yukrim jaruhu. Jadi kalau sakit dijenguk, muslim non muslim. Kalau menjenguk ya dengan seluruh sunnah-sunnahnya gitu. Masuk misalnya kalau memungkinkan untuk diruqyah, ruqyahnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahi arkik. Saya lupa Pak Taufan mau kirimkan jenengan. Ada nggak diingatkan lupa. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'tik. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Itu anunya ruqyahnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan tambah dengan awal surah Al-Baqarah, kemudian Al-Fatihah tentu saja, kemudian baca qul hu falaq 3 kali, itu dilengkapi. Nanti insya Allah bermanfaat buat yang dijenguk, insya Allah. Orang mau takoni tok la ropo, sebenarnya kadang orang malah mumet gitu. Kalau kita punya rezeki, syukur-syukur dengan membawa bantuan rezeki. Kemudian yang ketiga, melayat jikalau tetangga kita meninggal. Maka persoalan melayat itu bukan persoalan ini aku orang layat lagi posing layat aku, bukan itu bukan itu. Memang ini adalah sesuatu yang diperintahkan dalam agama ini. Makanya diberi pahala atasnya, ya kan? Orang yang melayat itu diberi pahala. Yang mensolati diberi
1 kirot. Yang mengantar sampai ke kuburan diberi 2 kirot. Nah, ini menunjukkan bahwa ini ada keutamaan. Yang keempat, memberikan ucapan selamat ketika ada kebahagiaan di tetangga kita. Melu seneng. Ini penting ini. Jadi yang terjadi malah kadang-kadang orang tetangganya beli mobil, dia yang pingsan. Nah, ini harusnya nggak begitu gitu. Harusnya ketika tetangga mendapatkan kebahagiaan, kita berikan selamat. Jangan tahu nggak kenapa disebutkan oleh Imam Al-Ghazali? Kenapa kita mengucapkan selamat? Karena secara psikologis orang yang mengucapkan selamat udah otomatis dia akan terhindar dari kebencian. Dia akan ikut bahagia. Ucapan selamat yang tulus, bukan ucapan selamat-selamatan, selamat yang benar-benar ucapan selamat. Jadi itu, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengucapkan selamat kepada tetangga itu bagian dari apa yang diperintahkan memang. Dan itu akan membantu diri kita untuk longgar hatinya, insya Allah. Yang kelima, berserikat di dalam bahagia dan nikmat. Maksudnya bagaimana? Berserikat di dalam bahagia dan nikmat. Kalau kebetulan kita punya rezeki, gitu. Kalau tadi kan tetangga kita punya rezeki, kita kasih selamat. Tetangga kita beli rumah baru, kita kasih selamat. Tetangga kita anaknya diterima di apa, punya perusahaan, kita kasih selamat, ya kan? Itu yang keempat. Yang kelima, berserikat. Sebaliknya, yang lagi dapat rezeki juga berserikat. Misalnya kita beli kendaraan baru, misalnya tonggolnya sekali-kali dijak gitu. Yuk dolan-dolan, misalnya makan gitu. Itu berserikat di dalam kebahagiaan gitu. Jadi ini juga perintah dari agama ini, berserikat di dalam bahagia dan nikmat. Jadi nikmat atau dewean gitu maksudnya. Jadi ada bagian dari tetangga kita atas nikmat yang kita peroleh. Ya tetangga macam-macam Pak Bambang baru datang ke perumahan. Baru aja datang gitu, punya tetangga ditipu. Coba nanti kadang-kadang begitu Pak Bambang, tapi tetap kita berbuat baik Pak Bambang. Polisi lagi yang tipu. Penduduk belum juga 2 bulan sudah ditipu, subhanallah. Tetapi ya begitu Pak Bambang, tetangga itu macam-macam. Tapi secara asal hukumnya seperti itu. Jadi berserikat di dalam bahagia. Hitung-hitung gitulah Pak Bambang. Hitung-hitung berserikat di dalam kebahagiaan Pak Bambang. Itu. Jadi Pak Bambang itu beli perumahan di belakang kontrakan saya gitu. Kemudian kan rumahnya masih polosan itu. Ada di situ tetangganya nawarin bikin apa namanya itu pagar gitu. Ya duitnya mlebu ning ora digarap-garap tangan saya. Ditanyain hilang orangnya malahan. Ternyata ada masalah itu. Yang ketujuh, yang keenam, meminta maaf. Meminta maaf. Nanti kita bahas bab minta maaf di bagian hadis ke-16 insya Allah. Karena di antara ciri penduduk surga adalah mudah memberikan maaf. Kemudian yang ketujuh, nah ini penting ini, menundukkan pandangan mata kepada pasangan tetangga kita. Itu disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi di antara perintah agama ini adalah menundukkan pandangan mata kita terhadap pasangan tetangga kita. Nah, karena ada istilah begini kan, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, kan bahaya banget tuh. Maka sering terjadi kan, naudzubillah, perselingkuhan antar tetangga. Nah ini jangan sampai terjadi sebagai muslim. Maka caranya adalah hudul basar. Caranya adalah menundukkan pandangan kepada istri tetangga. Apalagi kalau istri tetangganya terkenal cantik, ya kan? Ini kan bahaya nih kalau kita nggak menundukkan pandangan. Jadi namanya satu perumahan misalnya kan, pasti ada yang mungkin orang Cilacap bilang mencorong Pak Eko. Mencorong itu ketok dewe. Yang seperti itu harus ditutupi sebenarnya. Kalau punya istri kok ketok cantik banget, lazim dikatakan cantik, sebaiknya pakai niqab lah. Jadi kalau jenengan kok ditakdir nanti punya anak, punya menantu kok istrinya putra panjenengan, teman-teman panjenengan terkenal lazim pokoknya iki wong terkenal cantik, lebih baik dinikobilah, gitu, yang seperti itu. Kalau yang biasa-biasa saja insya Allah nggak pakai nikob, insya Allah mudah-mudahan selamat. Tapi kalau yang dikenal, betul-betul dikenal, kayak gini ngomongnya, yuk tutupilah. Kalau sudah punya ditutup itu lebih menenteramkan insya Allah. Dan saya punya saudara seperti itu. Saya punya saudara kan
di keluarga saya itu 9 orang, hanya 3 yang jaler, sisanya itu putri-putri, dan yang 2 diantaranya tuh terkenal cantik gitu ceritanya. Itu adik saya sama kakak saya persis itu yang sugih banget itu, cantik, dikenal cantik ya. Makanya dulu jadi pramugari karena memang cantik, tinggi, cantik gitu. Dan itu cantiknya dikenali lazim di tempat saya itu. Wah, itu loh anaknya Pak Tarmidi yang cantik gitu. Nah, yang itu kan lazim cantik. Ya. Yang seperti itu sebaiknya dinikob. Kenapa? Karena itu tadi disebutkan tadi di yang kita bahas sebelumnya, bahwa setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Jadi kalau ada orang bertetanggaan, kok tetangganya cantik, itu kan bisa menggoda tetangganya. Nah, ini disebutkan di dalam syariat kita, mencegah hal-hal yang diinginkan. Tidak diinginkan apa diinginkan? Mencegah sesuatu yang diinginkan. Hal seperti itu kan diinginkan. Nah, mencegah sesuatu yang diinginkan, bukan tidak diinginkan. Subhanallah. Jadi harus hati-hati. Kemudian demikian juga laki-laki terkenal ganteng. Laki-laki terkenal ganteng ya tetangganya harus jaga diri gitu. Kalau laki-laki bisa ditutupi laki-laki bisa ditutupi. Kalau perempuan kan pakai niqab syariatnya. Tapi kalau niqab itu cadar maksudnya niqab itu cadar. Kalau laki-laki ya terpaksa ya tetangganya yang harus tahu diri lah. Karena saya dulu berpikir bahwa perselingkuhan itu yang saya salahkan laki-laki, tapi kan berselingkuh dengan perempuan berarti bodoh-bodoh tuh berarti. Dulu saya mikirnya waktu masih remaja, nek selingkuh berarti sing nakal, sing lanang. Lah sing lanang iki pasangane ya wong wedok tuh. Berarti ya podo ae tuh. Artinya masing-masingnya punya potensi untuk mengakibatkan perselingkuhan maksudnya. Jadi wong wedok ora gelem kan ya ora toh gitu. Kalau dipaksa namanya pemerkosaan, bukan perselingkuhan kan? Iya, gitu. Kemudian nomor 8, jaga rumah tetangga jikalau tetangga sedang pergi, termasuk misalnya sekarang musim hujan kalau kita pas di rumah tetangga kita mepeni baju, tahu gumredeg ya kita berusaha menyelamatkan. Itu pun juga hati-hati kadang-kadang perhatian seperti itu kalau berlebihan nanti dianggap apa lagi gitu kan. Ya ini yang seperti ini disesuaikan. Tapi secara asal perintahnya intinya ketika tetangga kita pergi ya kita jagain. Dulu Pak Bambang di perumahan jenengan Pak Bambang ada orang ketagih PAM itu 3 juta. Gara-gara apa? Dia pergi keluar kota, ternyata tiba-tiba PAM-nya itu bocor Pak. Saya pun terjadi, di rumah saya pun terjadi itu. Instalasi di tempat kita tuh jelek sekali itu. Saya pernah malam-malam jam 1 malam istri ke belakang tahu tuh kok koyono suara air. Iya, surut itu. Lah, iki apa? Ternyata bocor jam 3, bukan jam 3, jam 2, jam 1 lah, jam 1. Kebayang nggak jam 1 kan lagi banternya Pak. Itu ditutup pakai apapun nggak bisa. Saya ke belakang nutup, berusaha pakai apapun, diikat pakai nggak bisa sama sekali. Karena betul-betul lagi cepat-cepatnya. Dan kebetulan keran stoppernya tuh rusak. Jadi saya dari jam 1 malam sampai pagi itu dalam kondisi air itu dan itu tagihannya di atas 600 waktu itu. Gara-gara itu. Karena memang banter banget kan malam itu. Nah, kejadian itu terjadi Pak di perumahan jenengan itu. Jadi ditinggal pergi keluar kota, ternyata instalasinya copot. Dia lupa nutup stopper. 3 juta lebih tuh anunya itu tagihannya. Nah, kita jadi tahu betapa bermanfaatnya ketika tetangga kita pergi kita ikut ngawasi. Suatu ketika pernah saya pulang ke Cilacap, tetangga saya alhamdulillah orang PAI Muhammadiyah sini UM. Jadi orang yang mengerti bab seperti ini. Jadi ketika saya pergi ya dia ngamati. Saya ditelepon, Pak Wahid, rumah jenengan itu pintu belakangnya buka loh gitu. Jadi saya pergi itu dapurnya itu buka betul-betul buka total gitu. Saya minta izin saya tutupin gitu. Itu punya tetangga baik alhamdulillah. Nah, ini kan memang bagian dari syariat. Jadi jangan berpikir ibadah itu hanya sholat. Bahwa seperti ini tuh bagian ibadah yang agung di dalam agama ini. Kemudian, nah ini penting ini, lemah lembut kepada anak tetangga.
Ini penting ini. Kadang-kadang orang bertengkar antar tetangga gara-gara apa? Rumangsa anak iki dikasari. Gitu. Maka berbuat lembut kepada anak tetangga itu termasuk syariat agama ini. Jangan dengan anggap enteng. Ya lembut itu bisa dengan banyak hal ini. Bisa dengan banyak hal, bisa dengan ya kalimat lembut gitu. Saya kadang-kadang kalau ada anak-anak yang ke masjid itu mesti saya pegang-pegang kepalanya itu. Sunnah gitu. Datang ke anak yatim itu dipegang kepalanya. Saya di tempat saya itu ada anak-anak kecil itu, ada namanya Mas Baim, ada namanya Mas Dego, itu kadang saya pegang kepalanya sambil barokallah, ya Allah semoga jadi penduduk masjid gitu, dipegangin. Semoga jadi penduduk masjid itu dipegangin. Kalau dengan ketemu anak tetangga gitu itu pegang kepalanya, didoain barokallah. Mudah-mudahan jadi orang yang soleh. Karena apa? Kesolehan tetangga kita juga keuntungan buat kita kan. Halnya awet dhewe ditonggo sing ora soleh kan ya iso nulari juga kan. Sebenarnya itu kepentingan kita juga. Ya enggak? Iya itu sebenarnya agama ini luar biasa nih. Caranya jaga nih itu luar biasa sebenarnya. Kemudian jadi sekali lagi ini lemah lembut kepada anak tetangga. Kemudian ajarkan ilmu agama dan ilmu dunia. Jadi gini. Di sini bahasanya di dalam syarah hadis dikatakan ajarkan kepadanya tentang ilmu, pertama ilmu agama, yang kedua ilmu dunia pula. Saya terus terang sangat memberikan apresiasi yang besar Pak Eko terhadap Pak Eko Bu Eko yang ketika menceritakan ada temannya yang anaknya konglomerat itu Pak, katanya bangkrut di percetakan, kemudian dengan ajari dari awal sampai akhir sampai sekarang sudah punya usaha yang maju ya Pak. Nah, ini contoh bukti nyata nih bahwa mengajarkan kepada orang lain tentang sebuah kebaikan itu betul-betul sesuatu yang luar biasa, dan ini memang perintah agama. Ini kebaikan seperti ini kebaikan yang jariahnya panjang sekali. Bayangkan sekarang kalau orang usaha berjalan diakibatkan karena ajaran kita, apalagi didampingi dari A sampai Z, itu jadi bahan diskusi saya Pak Eko terserang. Setelah dengan dari tempat saya dulu itu, saya dengan istri itu ya Allah, ya, Pak Eko Bu Eko dikasih kelonggaran hati seperti itu, masya Allah. Itu tuh sesuatu yang harus dirawat, harus dirawat. Dan ini bisa ditiru, bahwa kita sebenarnya kan nggak perlu amat banyak sebenarnya, ya nggak. Artinya kalau kita menularkan ke orang lain itu kan nggak akan merugikan kita sebenarnya. Justru akan menguntungkan kita secara zatnya sebenarnya. Kadang-kadang orang hitung-hitungan itu. Padahal tentu saja harusnya kita betul-betul rela yang seperti itu. Dan saya yakin pasti mendapatkan kebahagiaan. Saya yakin pelakunya mendapatkan kebahagiaan. Nggak mungkin nggak. Dengan melihat orang yang kita ajari punya cabang sampai 3 katanya Pak Eko sekarang ya. Itu pasti kebahagiaan, nggak mungkin nggak. Kebahagiaan. Dan apalagi yang bisa kita buat? Sebagian berbuat dengan ilmu, dengan tenaga, dengan macam-macam nih. Maka titipan potensi yang diberikan Allah kepada kita itu seharusnya memang harus optimal betul. Kita tuh sebentar di dunia itu. Kita tuh sebentar. Bayangkan kalau jenengan punya yang seperti itu. Ya kan, sesuatu yang insya Allah bisa dibawa pulang itu. Sangat bisa dibawa pulang secara dalil maksudnya itu. Bagi yang tahu kan ini dalilnya kan banyak banget terkait dengan hal seperti itu. Perintahnya jelas, contohnya di kalangan sahabat ada, ya kan. Ya kita tahu yang namanya Utsman bin Affan masih punya hotel sampai hari ini di Saudi, ya kan. Utsman bin Affan iya Utsman bin Affan yang masih punya rekening yang sampai hari ini digunakan untuk seluruhnya. Utsman bin Affan Abu Bakar, Utsman Masya Allah. Yang seperti itu kan langgeng, panjang gitu. Yang seperti itu yang membuat kita panjang hidupnya. Semoga Allah berikan kemampuan kita seperti itu insya Allah. Jadi jangan pelit kepada ilmu untuk tetangga kita, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Nah itu terkait dengan fal yukrim jarohu, yaitu memuliakan tetangga. Ada 10 poin yang kita bahas, mudah-mudahan bisa kita pahami. Adapun yang fal yukrim dhaifahu, yaitu berbuat baik kepada tamu, saya kira ini umum ya, pokoknya memuliakan tamu. Tamu itu kan ada tamu dekat, tamu jauh, ya kan? Tamu dekat, tamu jauh. Kalau tamu itu melewati safar yang panjang, tentu saja kita menggantikan seluruh apa yang
menjadi kenyamanan yang dia tinggal. Jadi tempat tinggal, kalau memungkinkan kita sediakan, itu masya Allah. Kemudian jamuan, tentu saja sekali lagi sekemampuan kita, seoptimal yang bisa kita lakukan. Kalau memang kita orang mampu, misalnya jenengan kan di Jogja ya, hidup di Jogja itu kan hidup yang istimewa, sebagaimana istimewanya Jogja. Karena Jogja itu menjadi tujuan, sehingga sangat mungkin jenengan itu tempatnya didatangi oleh orang dari tempat lain. Bayangkan, saya bayangkan kalau saya orang kaya gitu, saya punya rumah tersendiri gitu, yang bisa ditempati orang-orang yang kalau berkunjung ke Jogja gitu. Orang satu desa lah gitu. Orang Jogja, mampir ke tempat saya, nggak apa-apa. Ditempatkan di situ, wah bahagianya kayak mana kayak gitu. Sebenarnya cuma bayang-bayang Pak Eko. Tapi seandainya bisa itu masya Allah. Mudah-mudahan niat itu sudah berpahala, mudah-mudahan. Membayangkan gitu. Saya kan sering dari Cilacap, entah daftar kuliah, entah daftar apa, entah apa gitu kan. Mesti kan ke Jogja itu tujuannya itu. Saudaranya Pak Taufan juga saya kira dari Jawa Timur mungkin kan sering ada kayak gitu. Kalau Pak Taufan sudah bisa karena punya kantor yang ada tempat bisa untuk tinggal itu, alhamdulillah gitu. Masya Allah gitu. Itu bayangkan betapa bahagianya. Jadi fal yukrim dhaifahu itu seperti itu gitu. Kalau yang jarak dekat ya secukupnya tentu saja gitu. Jadi kata-kata memuliakan tamu itu menggantikan kenyamanan yang ditinggalkan oleh tamu itu ketika bepergian misalnya. Di sana kan dia tidur nyaman di rumahnya, kemudian dia bersafar, dengan safarnya hilang nyamannya, maka nyamannya itu kita gantikan sekemampuan kita. Nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah hadis arba'in nomor 16. Masih ada waktu nggih? Masih. Saya ganti dulu ini nih. Karena ternyata setelah 1 tahun ganti yang berikutnya. 30 menit itu nanti suaranya tuh ketinggalan. Jadi saya ngomong apa, videonya apa gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke hadis arba'in nomor 16, yaitu tentang hadisnya pendek banget, tapi pembahasan hadis ini saya nyatat aja lebih dari 50 halaman. Padahal pendek banget hadisnya. Jadi ini hadis nomor 16 tentang hadis dari Abu Hurairah juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita tahu Abu Hurairah siapa, kita sudah bahas. Ana rajulan, ada seorang laki-laki, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, wasiatkan kepadaku. Ini di Gunung Sempu sudah saya bahas. Ausini itu, maka wasiatkanlah kepadaku. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran qala la taghdab. Kemudian orang itu berulang-ulang, ya Rasulullah, ausini. Kata Rasulullah, la taghdab. Ya Rasulullah, ausini, la taghdab. Jadi diulang-ulang tapi Rasul jawabannya sama. Tolong pesankan kepada aku sesuatu ya Rasulullah. Maka kemudian jawab, jangan marah. Nah, di dalam riwayat dikatakan, ini yang rojulan tadi itu, ana rojulan, laki-laki itu adalah Abu Darda. Sebagian berpendapat ini adalah Abu Darda. Meskipun ada pendapat lain yang tidak setuju kalau itu Abu Darda. Kenapa ada yang setuju yang tidak setuju? Abu Darda itu orang yang dikenal, orang yang ngibadah, kingan ikon mandek. Kalau kita kan disuruh ibadah. Kalau Abu Darda itu ibadah sampai mandiku disik to, rasa disik to gitu. Rasa salat wengi saiki sampai kayak gitu. Saking Abu Darda itu orang yang radhiyallahu anhu, orang yang saking rajinnya dengan ibadah. Maka Salman Al-Farisi ketika datang ke rumahnya sengaja, ini diantara perilaku teman kepada temannya. Ini yang dikatakan sahabat sejati. Dia itu mendengar desas-desus kalau Abu Darda itu begitu, maunya tuh ibadah terus gitu. Maka kemudian dia datang ke rumahnya menemui istrinya Abu Darda. Maksudnya di depan rumah itu ada istrinya Abu Darda yang bajunya lusuh banget gitu. Koyo-koyo to nggak merawat diri lah, nggak merawat diri. Gitu. Maka kemudian Abu Darda, Salman Al-Farisi bertanya, ada apa dengan kamu gitu? Maka dia mengatakan, kayak lo, koncomu, kalau bahasanya begitu, kayak lo koncomu kan bisa butuh ke aku, gitu.
Jadi itu loh sahabat karibmu itu loh ora butuh karo aku. Sehingga istrinya tuh nggak pernah merawat diri untuk melayani suaminya karena ora butuh. Wis ora gelem ngono-ngono kuwi gitu. Gitu. Ya, jadi karena apa? Karena Abu Darda itu malam hari sholat malam terus, siang harinya puasa sering banget gitu. Itu. Sehingga sampai-sampai dia itu hak istrinya pun orang diurus istilah lagi. Maka malam itu Salman Al-Farisi itu tidur di tempatnya Abu Darda. Ketika menjelang malam, dia mengatakan, "Monggo, sarerin itu ke Salman," kata Abu Darda. Maka Salman Al-Farisi, "Enggak, saya tidak tidur kecuali kamu tidur." Itu. Jadi ini mencegah orang kon ngadeg sholat sama awal. Gitu. Karena Abu Darda itu begitu. Kemudian akhirnya ya dipaksa tidur. Baru setengah waktu itu, baru berjalan belum lama, udah bangun. Salman Al-Farisi sengaja nggak tidur jagain Abu Darda. Turun menit. Oh, jutangi saiki. Sampai begitunya. Sampai kemudian di ujung malam baru kemudian sholat bareng. Sholat malam sampai datang waktu pagi. Ketika pagi datang, Abu Darda memberikan sarapan kepada Salman. Kata Salman, "Saya nggak akan makan kecuali kamu ikut makan." Karena Abu Darda niatnya puasa. Akhirnya terjadilah hari itu tidak puasa. Abu Darda kemudian disampaikan satu kalimat yang sangat menakjubkan. Kata Salman Al-Farisi, sesungguhnya setiap orang itu ada hak Allah atas dirinya, ada hak dirinya untuk dirinya, ada hak keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Jadi orang itu nggak boleh ibadah tok hanya kepada Allah saja, tapi di situ ada hak istrinya, hak anaknya, termasuk tadi ada hak tetangga dan sebagainya tadi itu loh. Nah, orang seperti ini loh mengatakan kepada Rasulullah, "Ausini, wasiatkan kepada aku ya Rasulullah." Masih dikatakan la taghdab. Bayangin, kebayang nggak? Orang rajin banget ibadah saja masih dipesani oleh Rasulullah SAW, jangan marah ya. Itu. Dalam riwayat lain dikatakan la taghdab walakal jannah. Ini anak-anak TK menghafalkan. Kalau kita ngajari anak-anak TK kan la taghdab walakal jannah gitu kan. Jangan marah bagimu surga. Nah, kalau yang la taghdab walakal jannah itu memang hadis Nabi Muhammad SAW kepada Abu Darda. Nah, inilah kenapa para ulama menyebut bahwa yang disebut dalam hadis ini pun adalah Abu Darda. Itu dari hadis itu maksudnya. Walaupun ada yang mengatakan lain, yaitu laki-laki itu adalah Jariyah bin Qudamah rahimahullah. Jadi bukan Abu Darda. Alasannya tadi demososi wong Abu Darda isi di kondoni kono aja nesulu gitu. Wong yo rajin banget ibadah, paling yo wong koyo ngono wis mampu mengendalikan dirinya gitu. Nah itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, coba jangan perhatikan kalimatnya. Ana rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, wasiatkan kepadaku. Maksudnya apa? Ini contoh yang sangat jelas bahwa seorang muslim ketemu muslim yang lain itu, ini loh kalimatnya harus diucapkan. Tolong wasiatkan kepada aku sesuatu. Tolong peringatkan saya. Tolong ajari saya sesuatu. Begitu loh. Jadi kan ngobrol di angkringan itu harus ada maknanya, maksudnya itu. Jangan sampai dengan datang berdua ngobrol nggak ada manfaat sama sekali yang diambil. Obrolan sing ora karu-karuan. Karena contohnya dari para sahabat itu nggak begitu. Apalagi kalau kebetulan jenengan bertemu dengan orang yang soleh gitu. Lebih-lebih lagi. Karena Allah menyebutkan wahasuna ulaika rafiqo. Mereka itulah sebaik-baik teman. Kata Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Di akhir ayat dikatakan wahasuna ulaika rafiqo. Mereka itulah sebaik-baik teman. Siapa mereka? Di bagian tengah ayat dikatakan minan nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin. Jadi kalau mendengar ketemu orang soleh begini, tolong dong peringatkan saya, wasiatkan kepada saya sesuatu. Jadi kalau mendengar ketemu kiai yang lurus, mintalah wasiat. Mintalah wasiat. Karena saya yakin orang-orang seperti itu pasti dia akan memberikan wasiat yang baik. Karena apa? Orang berilmu. Demikian juga kalau kita ketemu orang yang selevel kita, ya tetap peringatkan ke saya sesuatu dong gitu. Ya jenenge kadang-kadang kan yo lali, ya kan. Ada loh orang yang sampai hari ini masih bolong 17 rakaatnya. Masih banyak. Jadi kalau jangan ketemu kemudian saling mewasiatkan,
itu insya Allah akan memberikan manfaat. Maka di antara faedah pertama dari hadis ini adalah agar kita saling berwasiat ketika bertemu. Jadi sekali lagi, ini juga sekaligus perintah secara jelas bahwa kalimat pertemuan antara seorang muslim dan muslim itu harus yang berkualitas. Janganlah kita bertemu antara satu dengan yang lain, kemudian tidak ada kalimat yang berkualitas. Ingat bahwa kalimat kita akan dihisab. Kalimat kita akan dihisab. Di antara riwayat lainnya membuat ini ditujukan ke Abu Darda adalah dullani ala amalin yudkhilunil jannah, tolong tunjukkan kepadaku, wasiatkan kepadaku tentang amalan yang membuatku masuk surga. Maka Rasulullah menyebutkan la taghdab walakal jannah. Hal ini terkenal dan ini memang untuk Abu Darda. Kemudian satu hal yang perlu kita pegangi dari hadis ini bahwa marah itu adalah bara yang dilamparkan oleh setan ke dalam hati anak Adam. Jadi memang di antara pekerjaan setan itu melemparkan bara marah kepada Bani Adam. Dan ini gampang banget dipicu oleh kita. Dan yang sering menjadi korban adalah orang-orang terdekat kita. Ya, istri kita, anak itu yang paling sering jadi korban. Orang bisa sangat baik kadang-kadang kalimatnya kepada orang lain. Yang bojone kadang-kadang ya saya pun masih belajar, jujur aja. Saya pun masih belajar. Khususnya ke anak-anak, kalau masalah agama saya kadang-kadang suka marah juga, jujur aja. Maka segera ingatlah intinya, kalau pokoknya kita marah segera ingat. Ya, saya kemarin cerita di Gunung Sembung ke yang Pak Taufan sebut itu, bahwa kadang-kadang saya kalau pas marah gitu tuh menyesal, bentuk menyesalnya kadang-kadang saya melihat kalau mereka lagi tidur gitu. Jadi kan pernah nggak melihat istri lagi tidur kayak gini? Itu capek banget tuh. Anaknya jenengan, istri panjenengan tidur sampai kayak gini. Kayak gini. Ketika jenengan lihat kayak gitu tuh nangis juga jenengan gitu. Betapa ya Allah gitu. Kok ya mau nesuki ngopo gitu. Kadang-kadang begitu. Kalau kita coba jenengan perhatikan sekali waktu jenengan bangun malam lihat istri jenengan, anaknya lagi tidur. Apalagi kalau pas habis capek itu kan sampai melongo gitu, saking keselnya gitu. Nah yang seperti itu insya Allah akan melembutkan kita untuk menghindari melawan bara yang disampaikan oleh setan kepada kita itu. Karena secara asal marah itu benar. Makanya di antara pencegah, nanti kita bahas pencegah marah adalah wudu. Dikatakan dalam hadis dikatakan sesungguhnya marah itu dari setan, setan terbuat dari api. Maka redakanlah dengan wudu, karena wudu itu dengan air. Saya bahasa hadisnya begitu. Nanti kita bahas di bagian tentang menahan marah. Jadi sekali lagi, ausini, wasiatkan kepadaku, menunjukkan bahwa kita betul-betul memanfaatkan waktu ketika bertemu dengan sebaik mungkin. Kemudian pesannya adalah la taghdab. Apa arti la taghdab? Arti bahasanya adalah jangan marah. Tetapi la taghdab yang dimaksud di dalam hadis ini, para ulama mensyarah. Jadi ada syarah hadis nomor 16 ini dikatakan la taghdab itu maksudnya dua. Yang pertama, jangan sekali-kali engkau mendekati sebab-sebab marah. Yang kedua, jikalau terlanjur engkau berhadapan-hadapan dengan hal yang membuat engkau marah, maka tahanlah. Dua ini. Jadi Islam itu masya Allah sebelum terjadi betul marah, ada proses tahap-tahapnya, ya kan? Orang menjadi marah karena ada pemicunya. Maka kata-kata la taghdab dalam hadis ini adalah ojo cerak-cerak kalau sebab-sebab yang membuatmu marah. Udah tahu kita tuh kalau ketemu si fulan kita bakal marah, ya janganlah dekat-dekat sama dia. Sering saya gambarkan wanita punya suaminya ada pelakor yang melakori suaminya gitu. Maka kalau ini bertemu dengan inilah soal teman-teman ini. Ini kebetulan saya dapat konsultasi temannya Pak Taufan. Datang ke saya itu yang mantan orang BRIN itu, Pak. Bayangin dia tuh suami itu sampai dulu saya pernah cerita gitu, sampai bawa minyak gitu. Bensin, nih aku bawa bensin iki, tak siram loh kowe. Sampai segitunya. Bawa pisau lemparin, gitu. Enggak ke orangnya sih, baru deket-deketnya gitu. Gara-gara apa? Gara-gara ini lagi ditafsir sama perempuan dan ini kayaknya mau gitu. Dan perempuan ini masih saudaranya istrinya, bayangin aja nih, saudara sepupu itu. Dan diingatin nggak mau, tetap deket aja. Bayangin kalau ini sama ketemu sama ini lama-lama ya cacak-cacakan nih. Ya kan? Maka maksud la taghdab adalah jikalau ini berpotensi membuat kita ugal-ugalan marahnya, ya janganlah kita mendekati. Nah, ini sebenarnya semisal dengan
wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina, karena zina itu perbuatan yang buruk, jalan yang buruk. Jadi pencegahannya sampai sejauh itu. Nah, kemudian kalau kenyataannya ternyata kita harus berhadapan-hadapan, ya sudah, ditahan. Tinggal punya pilihan lain. Maka nanti muncul keterangan hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang jika lo lagi berdiri maka duduklah. Jika lo duduk maka berbaringlah. Ini berbaring urung mari lungo gitu. Ya, makanya suami istri bertengkar itu ya salah satunya kalau bisa pergi. Ini kadang-kadang ada ya suami yang wah, ojo lungo kowe malah tak oya. Wis lungo malah anti oya. Lungo edisi, lungo kowe gitu. Subhanallah. Kadang begitu. Ini namanya orang lagi marah kan. Itu enggak terkendali lah. Makanya ada asar dari sahabat, ini bukan tidak marfu ke Rasulullah, artinya bukan kalimatnya Rasulullah, tapi maknanya benar. Ini asar dari sahabat, dikatakan marah itu awalnya adalah kegilaan, gemblung, akhirnya adalah penyesalan. Akhirnya penyesalan. Ya, nyata toh itu. Ya enggak, kalau kita lagi marah kan jadi enggak waras toh, jadi gemblung gitu loh. Orang Cilacap bilang jadi gendeng. Orang Cilacap bilang kendir, Pak. Kendir itu maksudnya di atasnya gemblung gitu. Ini gemblung ya lah, kendir guys gemblung banget gitu. Nah, itu orang marah itu begitu. Nanti ujungnya adalah penyesalan. Jangan lihat nih. Ada AKP menembak AKP itu kemarin. Iya enggak? Bayangin tuh. Coba ketika di sidang dilakukan penegakan hukum dengan PTDH. Jangan lihat gerakannya. Gitu kan? AKP Dadang itu yang nembak AKP Ulil, subhanallah. Artinya Pak, kan menyesal toh itu. Di PTDH dia juga ternyata orang yang kita galak banyak kayak gini. Itu langsung itu nunduk itu. Menunjukkan itu penyesalan. Makanya betul, marah itu awalnya gila, akhirnya menyesal. Ini bukan kalimatnya Nabi Muhammad SAW, ini kalimat asar dari sahabat. Subhanallah. Maka memang kita memohon. Nah, waktu kita sempit nanti kita lanjut ke pertemuan depan. Ada satu hal yang perlu kita pegang ini, bahwa kalau ada sebuah ibadah, ini kaidah nih, kalau ada sebuah ibadah yang dengan ibadah itu membuat kita tersebut secara khusus masuk surga, seperti tadi, la taghdab wa la jannah. Jangan marah ya, kamu masuk surga loh. Berarti kan ini kan amalan atau ibadah yang disebut secara khusus oleh Rasulullah SAW bisa memasukkan orang ke surga. Mintalah, berdoalah untuk minta kita bisa seperti itu maksudnya. Maka di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka, ya Allah samun kepadamu, kalimatul haqq fil ghadab warito. Ya Allah, saya mohon kepadamu kalimat yang benar, yang hak, enggak maunya terkendali dalam kondisi saya marah maupun dalam kondisi saya ridho. Jadi yang saya katakan kasus pada bapak saya dulu nih, ketika marah kemudian mengatakan mati gitu. Anak mati betul kan, adik saya hancur gitu. Dan bapak sangat menyesal karena itu kan. Jadi bapak saya ketika adik saya meninggal itu sampai guling-guling itu, ya dia mengatakan ini guru-guru aku, gara-gara keperucut kalimat yang ternyata bertepatan dengan waktu terkabulnya doa. Ingat Gi, waktu terkabulnya doa itu tidak memandang lagi marah atau tidak lagi marah. Lagi marah dengan meminta dikabulkan doa, maka dikabul. Itu masalahnya. Saya juga takut sebenarnya kalau kayak gitu. Saya pun pernah mengeluarkan kalimat-kalimat buruk ke anak saya ketika marah. Subhanallah. Makanya saya bilang sama istri itu, dibentengi doa untuk dari kamu ya Mi, itu supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk gitu. Nah itu Gi. Sementara mungkin itu Gi, waktunya sudah 5:15. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan tentang ilmu-ilmu seperti ini sambil mendampingi tentang sunnah-sunnah yang sudah kita pelajari. Jangan sampai dengan berpikir oke banget pelajaran ini kok prakteknya piye, pokoknya praktek saja sebisa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.